host kalian hari ini. Jadi sebelum kita mulai ngobrol nih seru tentang analisis laporan keuangan pemerintah desa dan dana desa, aku pengen kita itu saling kenalan dulu sebelum suasananya itu lebih hangat dan akrab. Yuk teman-teman, boleh dong kenalan singkatnya dan mungkin kalian bisa juga cerita sedikit tentang apa yang kalian kerjakan, terus supaya pendengar itu juga kenal sama kalian. Oke, aku dulu ya. Aku Elva, kepala desa di sebuah desa di Jawa Barat. Udah 5 tahun aku pegang jabatan ini, dan aku yang langsung urus dana desa buat pembangunan program masyarakat. Senang banget bisa bareng di sini dan berbagi pengalaman. Saya Endah, dosen dan peneliti di bidang keuangan desa. Saya suka mengulik gimana desa bisa dikelola dengan baik supaya manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat. Senang bisa ikut ngobrol di sini. Hai semua, saya Raisa Kasiraja. Saya akuntan publik yang sering bantu pelatihan dan konsultasi soal laporan keuangan desa. Saya juga itu suka banget ngulik angka dan bikin laporan yang rapi dan jelas. Senang bisa gabung. Wah, keren banget ya, ada yang langsung dari lapangan, ada yang dari akademisi, dan ada yang ahli akuntansi. Pasti obrolan kita itu bakal seru dan lengkap banget nih. Oke, kita mulai. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, supaya teman-teman pendengar itu, baik yang sudah terbiasa mengurus laporan desa maupun yang masih belum mengenal istilah ini, punya gambaran yang sama. Mungkin Elva sebagai kepala desa yang setiap tahun itu menyusun laporan keuangan bisa bantu jelasin apa sebenarnya laporan keuangan desa itu dan kenapa sih dokumen ini tuh dianggap penting banget sampai perlu dianalisis dengan serius. Tentu Amel, jadi laporan keuangan desa itu semacam ringkasan keuangan desa dalam 1 tahun penuh. Di dalamnya tercatat semua transaksi, baik itu pemasukan seperti dana desa, dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, maupun pendapatan asli daerah. Juga dicatat semua pengeluaran desa dari pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, hingga operasional pemerintah desa. Laporan ini juga mencatat aset desa seperti tanah, bangunan, hingga alat berat, serta kewajiban atau utang yang mungkin dimiliki desa. Nah, mengapa sih penting? Karena dana yang dikelola desa bukan merupakan dana pribadi atau organisasi biasa. Ini adalah uang rakyat, uang negara. Jadi pertanggungjawabannya harus jelas, transparan, dan bisa diperiksa. Tanpa laporan keuangan ini, kita nggak punya dasar untuk menilai apakah dana tersebut dikelola dengan baik atau tidak. Bagi kami di desa, laporan ini juga berguna untuk evaluasi dan perencanaan program ke depannya. Jadi laporan ini tuh bukan sekedar terbuka dokumen yang dikirim di kecamatan atau kabupaten ya, tapi punya peran strategi di situ ya. Betul sekali. Di desa saya, laporan juga menjadi salah satu dasar musyawarah desa setiap awal tahun. Misalnya kalau ada jalan yang belum selesai dibangun, kita lihat dulu di laporan kenapa, apakah dananya kurang, apakah ada kendala pelaksanaan atau ada pengalihan anggaran. Kita juga mencocokkan apakah kegiatan yang sudah dilakukan sudah benar-benar sesuai rencana, baik dari sisi anggaran maupun realisasinya di lapangan. Jadi bisa dibilang ini dokumen yang Kalau dari sisi akademik itu, laporan keuangan desa itu sumber data primer yang sangat penting. Kami menggunakannya untuk menilai efektivitas program pembangunan, efisiensi penggunaan dana, hingga sejauh mana desa bisa menjadi mandiri secara fiskal. Tanpa data yang tersusun rapi, kita nggak bisa bicara soal evaluasi berbasis bukti. Dan ini juga penting karena desa adalah ujung tombak dari pembangunan. Nah, dan saya sendiri itu melihatnya dari sisi teknis penyusunan. Laporan ini sendiri itu harus disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP, yang artinya sendiri itu bukan hanya lengkap, tapi juga harus akurat dan terstruktur. Perluannya sendiri itu harus sesuai ketentuan agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan diaudit oleh pihak terkait. Nah, kalau tidak sesuai itu bisa jadi temuan dalam audit dan berisiko bagi kepala desa maupun aparatur. Wah, menarik banget ya. Satu laporan keuangan ternyata punya banyak fungsi, bisa untuk administratif, strategis, evaluasi, bahkan bisa juga untuk
hukum. Nah, semakin kelihatan nih bahwa pengelolaan keuangan desa itu memang harus dilakukan secara serius dan profesional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih, tapi juga penyimpangan, yaitu analisis laporan keuangan. Mungkin dari Eva bisa kami jelasin ide kamu sendiri, apakah sudah mulai melakukan analisis seperti rasio keuangan atau indikator kinerja atau bukan? Sebenarnya selama ini kami lebih banyak fokus pada realisasi anggaran. Tetapi sejak ada pelatihan dan pendampingan dari Dinas maupun LSM, saya jadi lebih paham tentang pentingnya analisis rasio. Rasio ini dapat membantu kita dalam melihat kondisi keuangan desa secara lebih menyeluruh. Misalnya bukan cuma tahu tentang seberapa besar belanja yang dikeluarkan, tapi juga apakah belanja itu sudah efisien dan sesuai manfaatnya yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Betul sekali, ada beberapa rasio utama yang bisa dianalisis dalam laporan keuangan desa, seperti rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan juga ekonomis, di mana setiap rasio itu punya fungsi dan juga tujuannya sendiri-sendiri. Boleh dong dijelasin lebih detailnya? Tentu saja, jadi untuk rasio efektivitas itu misalnya digunakan untuk mengukur sejauh mana target pendapatan bisa dicapai. Kalau target pendapatan desa tahun ini sekitar 1 miliar dan realisasinya 950 juta, berarti itu efektivitasnya sekitar 95%. Artinya itu desa cukup berhasil untuk mencapai targetnya. Di desa saya, biasanya target DAD itu kecil, tapi transfer dana dari pusat cukup besar. Jadi kami lebih fokus memaksimalkan potensi lokal agar PAD kita itu bisa naik dan ketergantungan pada pusat itu berkurang. Nah, rasio efisiensi ini penting untuk melihat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Misalnya itu kalau kita mengeluarkan 100 juta rupiah untuk kegiatan pelatihan, nah tapi manfaatnya itu tidak sebanding, maka itu belum efisien. Berarti efisiensi itu gak cuma soal hemat ya, tapi tentang tepat guna juga. Iya, tepat sekali. Hemat tapi tidak menghasilkan dampak juga percuma. Sebaliknya, kalau pengeluaran besar tapi memberi manfaat luas, itu bisa dikategorikan efisien. Selanjutnya ada rasio pertumbuhan, yang mana mengukur perubahan pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun. Hal ini penting untuk melihat apakah desa berkembang secara fiskal ataupun stagnan. Kalau kami ketika belanja pembangunan turun, biasanya karena ada refocusing atau kendala pelaksanaan. Jadi kita pelajari terlebih dahulu dananya sebelum mengambil kesimpulan. Nah, rasio yang terakhir itu adalah ekonomis, yang menilai apakah biaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan manfaat yang diterima. Nah, ini tuh agak sulit diukur karena banyak program desa tuh manfaatnya yang bersifat sosial atau jangka panjang. Oke, jadi semua rasio ini penting ya, supaya kita itu bisa lihat apakah pengeluaran kita ini memberikan dampak nyata atau tidak. Jadi analisis keuangan desa itu seperti alat bantu untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Betul. Dan dengan data ini, kami juga bisa membuat laporan keluarga yang lebih jelas. Misalnya dalam forum musyawarah desa, kami bisa jelaskan rasio yang sudah dihitung agar masyarakat paham kemana uang desa tersebut digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik nih, karena langsung menyentuh praktik di lapangannya. Mungkin dari Elva sebagai kepala desa yang langsung bersinggungan dengan penggunaan dana desa dan penyusunan laporan keuangan, boleh dong kamu ceritain pengalaman nyata kamu yang pernah kamu alami dalam mengelola dana desa? Untuk Amel, dana desa selama ini sangat membantu kami dalam membangun desa, baik secara fisik maupun sosial. Misalnya, kami pernah membangun jalan penghubung antar dusun yang dulunya rusak parah dan membuat warga kesulitan dalam mengakses ke sekolah dan pasar. Dengan adanya dana desa, kami bisa membangun jalan rapat beton sepanjang hampir 2 km. Prosesnya tentu tidak mudah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaporan. Semuanya harus sesuai dengan prosedur.
Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa dana benar-benar digunakan pada tepat sasaran. Disinilah pentingnya pencatatan yang rapi dan akurat, karena SDM di desa kami masih terbatas. Kadang pencatatan dilakukan manual dan seringkali terjadi kesalahan kecil seperti pengelompokan belanja yang kurang tepat. Maka kami terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan teknis. Nah, itu pengalaman yang sangat nyata dan menggambarkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Saya sendiri itu sering melihat desa-desa yang sudah mulai terbuka terhadap penggunaan teknologi seperti aplikasi sistem keuangan desa atau Sisdokdes. Nah, aplikasi itu sangat membantu dalam pencatatan dan pelaporan karena bisa langsung mengkalkulasi atau menyesuaikan dengan akun-akun yang ada sesuai standar. Saya juga ingin menambahkan bahwa teknologi tidak hanya mempermudah proses administratif, tapi juga menjadi alat kontrol. Ketika pencatatan dilakukan secara digital, maka akan lebih mudah diawasi oleh pendamping maupun masyarakat. Tapi tentu transisi dari sistem manual ke digital itu tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada pelatihan, pendampingan, dan juga adaptasi secara bertahap. Terus kalau di desa Alfa itu apakah sudah menggunakan aplikasi semacam sistem seperti itu atau Iya, Amel, kami sudah mulai menggunakannya sekitar 2 tahun terakhir ini. Awalnya memang sempat kesulitan karena belum terbiasa dengan sistem digital. Tapi setelah beberapa kali pelatihan dari dinas dan pendampingan langsung, sekarang kami semua sudah bisa menggunakannya lebih lancar. Bahkan sekarang laporan keuangan desa kami sudah bisa selesai lebih cepat dari sebelumnya. Wah, keren banget ya, artinya sudah ada kemajuan besar dari sisi tata kelola dan efisiensi pelaporannya. Nah, ini bisa jadi contoh bagus nih buat desa-desa lain juga. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir ya, tapi di segmen ini menurut saya itu segmen yang paling penting karena menyangkut perbaikan ke depannya. Aku juga mau tahu nih menurut kalian, apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam mengelola keuangan desa? Kemudian bagaimana solusi yang bisa kita usahakan agar sistem ini tuh semakin baik dan terpercaya? Mungkin dari sudut pandang Nah, dari sudut pandang praktisi, tantangan utama yang saya rasakan langsung adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya yang memahami akuntansi dan pelaporan keuangan. Banyak aparat desa yang masih belajar sambil jalan, karena memang tidak semua punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Ini membuat proses penyusunan laporan kadang kurang maksimal, apalagi kalau ada pergantian aparat. Nah, selain itu, masyarakat juga belum semuanya dapat paham mengenai pentingnya laporan keuangan. Jadi, partisipasi dalam pengawasan masih juga rendah. Padahal pengawasan publik itu penting untuk mendorong transparansi. Solusinya menurut saya adalah pelatihan yang berkelanjutan. Bukan hanya sekali 2 kali, harus ada sistem yang rutin dan terintegrasi. Kemudian perlu juga dibuat media informasi yang mudah dipahami masyarakat, seperti infografis atau video pendek tentang penggunaan dana desa. Nah, saya setuju dengan pendapat Eva tadi, tapi dari sisi teknis saya menyoroti kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Banyak desa yang masih bingung dengan klasifikasi akun, pencatatan belanja, dan penginputan dalam aplikasi. Maka dari itu, selain pelatihan, pendampingan lapangan yang konsisten itu juga penting. Akan lebih baik lagi jika setiap desa itu punya minimal 1 staf yang khusus untuk mengurus keuangan dan paham sistem akuntansi dasar. Di sini saya ingin menyoroti aspek partisipasi publik ya. Banyak desa itu menganggap masyarakat desa itu cukup dengan mengundang beberapa tokoh saja. Padahal idealnya itu masyarakat luas juga terlibat, apalagi dalam mengevaluasi penggunaan dana desa. Edukasi kepada warga harus digalakkan supaya mereka punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi. Oke, setuju banget dengan pandangan dari kalian. Nah, kalau kita bicara soal harapan, apa sih mimpi kalian ke depannya untuk mengelola dana desa yang lebih baik?
Saya berharap semua desa bisa memiliki sistem keuangan yang tertib dan akurat, serta aparatur yang semakin profesional. Saya juga ingin desa-desa bisa saling berbagi praktik, baik karena saya yakin banyak pengalaman positif yang bisa ditiru oleh desa lainnya. Nah, saya juga bermimpi itu semua laporan keuangan desa itu bisa diakses melalui platform online yang transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau langsung dan menumbuhkan kepercayaan. Transparansi akan membuat sistem jauh menjadi bisa. Dan jelas saya juga berharap budaya akuntabilitas tumbuh bukan hanya karena aturan, tapi karena kesadaran. Kalau semua pihak merasa memiliki dana desa sebagai amanah bersama, saya yakin keuangan desa bisa jadi contoh pengelolaan publik yang baik. Oke, terima kasih atas refleksi dan harapan dari kalian. Dari diskusi kita kali ini, kita itu belajar bahwa meski tantangan ada, tapi dengan sinergi antara desa, pendamping, akademisi, dan masyarakat, kita itu bisa terus melangkah ke arah yang lebih baik. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung diskusi hari ini. Terima kasih banyak buat Raisa, Enda, dan Eva yang sudah berbagi banyak sekali pengalaman, wawasan, dan refleksi yang sangat berharga. Baik dari pembicaraan panjang kita tadi, kita bisa melihat bahwa laporan keuangan desa itu bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi punya fungsi yang jauh lebih luas seperti alat kontrol, kemudian dasar evaluasi program, media transparansi, dan jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa pengelolaan dana desa itu tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tapi juga komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita juga harus tahu bahwa tantangan di lapangan itu nyata, dari keterbatasan SDM, kurangnya literasi keuangan, hingga masih minimnya partisipasi publik dalam proses pengawasan. Tapi di balik ini semua, selalu ada solusi dan harapan, mulai dari pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, hingga membangun budaya gotong royong dalam mengelola dana desa. Nah, saya yang berada di sini itu merasa sangat senang bisa terlibat dalam diskusi ini. Saya juga percaya bahwa kalau kita terus saling mendukung antara desa, pendamping, akademisi, dan masyarakat umum, maka kualitas pengelolaan keuangan desa akan jauh lebih baik. Yang penting itu adalah keterbukaan untuk belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya juga merasakan semangat positif dari diskusi kali ini. Harapan saya percakapan seperti ini bisa terus dikembangkan di berbagai forum lainnya, agar semakin banyak pihak yang sadar dan peduli terhadap pentingnya laporan keuangan desa yang berkualitas. Karena kalau desa kuat, maka negara pun akan semakin kokoh dari akar. Sebagai orang yang sehari-hari berada di lapangan, saya merasa terbantu sekali dengan adanya ruang diskusi seperti ini. Kadang kami di desa merasa berjalan sendiri, padahal sebenarnya banyak ruang yang bisa kami dapatkan asal ada komunikasi dan kerjasama. Terima kasih sudah memberi ruang untuk suara desa untuk bisa didengar. Oke, terima kasih sekali buat semua narasumber yang luar biasa hari ini. Dan buat teman-teman pendengar semuanya, semoga obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung tata kelola desa yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya dari Ngobrol Keuangan Desa. Kalau kamu suka dengan diskusi ini, silakan bagikan ke teman-teman lainnya dan beritahu agar pendapatmu itu di media sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat membangun desa dari hal-hal kecil yang berarti. Sampai jumpa.